Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis ilmu yang sudah kita rintis dan kita jalani sekian minggu, sekian pekan, sekian bulan. Tentu harapannya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diberikan keistiqomahan untuk terus menambah ilmu yang ada pada diri kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan agar kemudian Allah selalu memberikan pemahaman kepada kita tentang agama kita, karena Allah sendiri yang mengatakan melalui nabinya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bahwasanya hamba-hamba yang Allah hendaki baik itu bukan soal dikasih harta yang banyak, tapi justru landasan kebaikan seorang hamba adalah ketika dia makin kenal dengan agamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan Baiti Jannati, rumahku surgaku, dan kita masuk di bab tentang hak-hak anak dari orang tuanya. Kemudian kita masuk lagi ke subbabnya, yaitu bagaimana cara mendidik anak. Dan tentu dalam hal ini bukan berarti saya sudah pengpengan gitu buatan, tapi lebih kepada kita sama-sama belajar. Artinya toh anak saya juga kecil-kecil, jadi dengan saya mengajarkan ini tentu saya akan menjalankannya, karena orang-orang yang mengajarkan tapi nggak melakoni itu juga sebuah kesalahan. Maka kita sampai di minggu yang lalu di poin yang keempat, yaitu ajarkanlah mereka cara bertahan hidup. Kalau memang jenengan bisa mengajarkan sendiri, maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka jenengan kirim ke bangku-bangku kuliah, itu juga tidak ada masalah. Tapi jangan lupa sampaikan kepada mereka bahwasanya pendapatan yang terbaik adalah tetap yang halal dan thayyib, dan juga sampaikan kepada mereka untuk kemudian berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Jadi jangan sampai kemudian kerja getu ning wegah ndonga gitu kan. Kemudian yang paling penting lagi juga sampaikan kepada mereka untuk kemudian tetap menjalankan sholat, karena apalah gunanya harta ketika kemudian tidak sholat. Bahkan Qarun pun yang hartanya banyak tenggelam di bumi, itu akhirnya juga sia-sia hartanya. Demikian juga Fir'aun yang kemudian tenggelam di laut bersama dengan Haman, juga sia-sia kekuasaannya. Jadi tidak ada gunanya harta, kedudukan, dan kekuasaan ketika kemudian tidak sholat. Kemudian yang kelima malam ini, yaitu yang kelima, maka yang terbaik dari seorang bapak dan seorang ibu adalah memberikan contoh. Jadi ketika kita mau menyampaikan ini lo ngono lo gitu kan, maka yang terbaik sebelum mengajak, sebelum menyuruh, sebelum memerintahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka mencontohi itu lebih baik. Ketika kita nyuruh sholat, ya tentu kita juga harus sholat. Ketika kita nyuruh puasa, ya kita harus puasa, dan seterusnya. Ada sebuah pepatah Arab yang bagus, yaitu mereka mengatakan kaifa istaqamaddil wa auduhu awaj. Bagaimana mungkin bayangan itu iso lurus sedangkan barangnya bengkong. Artinya kalau tongkat itu bengkong, mesti bayangannya juga akan bengkong. Artinya kalau panjenengan pengen bayangan itu lurus, maka ya kasihlah benda lurus, tongkat sing lurus itu. Maka di pepatah kita, buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya ketika kita pengen menghasilkan buah yang baik, maka tanamlah tanaman yang baik. Ketika kita nanam tanaman-tanaman yang enggak baik, ya buahnya enggak baik gitu. Wong kadang kita nanam padi wae tumbuh suket, apa meneh enggak nanam padi ngarep-arep pari atau dami atau gabah, ya ora mungkin gitu kan. Parine tanggone gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah tanaman terbaik kita sebagai makhluk hidup, sebagai hamba Allah yang disebut manusia adalah anak kita, keturunan kita, mereka yang nanti kemudian akan mendoakan kita. Maka Nabi jelas mengatakan waladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Karena ada anak yang jadi ya soleh, kuwi sok lali gitu kan. Apalagi anak yang gak soleh. Anak yang sholat, rajin sholat aja kadang lupa menyelipkan doa kepada orang tuanya gitu kan. Bahkan termasuk saya gitu. Saya pun makanya kadang kalau majlisan gitu saya tutup dengan doa itu, ya saya selipkan Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina gitu.
Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang tua kami. Artinya ya orang tua saya dan panjenengan semua gitu kan. Warhamhum, dan rahmatilah mereka kama rabbauna shighara, sebagaimana mereka merahmati mengasihi kami semua waktu kecil. Wa adkhilhum jannata ma'al abror, dan masukkanlah dalam surga bersama dengan orang-orang baik gitu kan. Wala tadkhilhum annar ma'al fujar, jangan kau masukkan mereka ke dalam neraka bersama para pendosa gitu kan. Kemudian kadang saya tambahi juga waja'al kuburahum raudhum min riyadil jinan, dan jadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Wala taj'al kuburahum kufaran min kufarin niron, dan jangan kau jadikan kuburan mereka sebagai lubang dari lubang-lubang neraka gitu kan. Itu bagian dari usaha saya secara pribadi khususnya, dan juga kepada panjenengan semuanya, untuk kemudian ya kita mengingat bagaimana kemudian orang-orang tua itu perlu kita doakan. Ya, maka anak yang soleh aja sok lali gitu kan, apalagi nggak soleh gitu. Anak yang sholat aja sok lali, apalagi nggak sholat gitu. Maka yang harus kita pahami adalah pentingnya memberikan contoh agar mereka kemudian menjadi soleh, dan kemudian mereka mengerti keadaan kita. Termasuk urusan bakti sama orang tua. Ketika kita menunjukkan kita ngapunten nggih sama orang tua kita ra gelem ngopeni, melu calon-calon wong tua kan enten ngoten niku. Yo saiki giliranmu melu kowe gitu. Sampai ra ditiliki tekan ning pati gitu kan. Nah, itu nanti anak kita niru gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami jangan sampai seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim." Sungguhnya keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Artinya baik buruknya keturunan ini ya dikembalikan kepada orang tuanya. Orang tuanya berusaha baik, berusaha memperbaiki, walaupun mungkin dulu ada kondisi di mana orang tuanya ini kurang baik, maka karena bertobat, memperbaiki, belajar, ngaji dan seterusnya, insya Allah anak itu juga akan mikir gitu. Makanya yang pernah saya sampaikan beberapa kali di sini, bagaimana Nabi Yusuf itu jane ya pengen sama Zulaikha, tapi kemudian Allah memberikan laula arra'a burhana rabbi gitu. Diberikan burhan, dan burhannya adalah penampakan bapaknya. Bapaknya seorang nabi yang soleh, yang nggak pernah melakukan hal seperti itu, yang kemudian menjaga kehormatan nama baik keluarga. Maka seorang Yusuf pun nggak mau gitu. Maka pentingnya anak itu punya citra baik dari orang tua. Jangan sampai kemudian anak kemudian aku mau nyolong sendal, pak gue nyolongnya motor gitu loh. Jangan sampai gitu loh. Justru anak itu harus punya bayangan, bapakku ini jikok beras jimpitan sejimpit ora gelem jikok gitu kan. Ngewangi korban we nyuwil torpedone we ora gitu kan. Sok enten to nggo kresek melu motongi cemplungke gitu kan. Engko pas wayah dunteman napa kupon napa girik ya melu antri gitu kan. Mboten angsal ngoten niku nggih. Artinya kalau emang kita bukan sahibul kurban ya kita harus menerima sesuai pembagian, enggak boleh jikok dhewe gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak akan dijaga jika orang tuanya beriman dan bertakwa. Jadi ketika kita kemudian sudah ngasih tahu anak kita, sudah nyontohi anak kita, maka pentingnya kita beriman dan bertakwa, memperbaiki keadaan kita agar kemudian Allah menjaga mereka lantaran itu gitu. Dalam Al-Qur'an, kayaknya saya pernah sampaikan di sini juga, disebutkan di Quran surat Al-Kahfi tentang kisah dua anak yatim yang kemudian rumahnya mau rubuh, di bawahnya ada harta peninggalan bapaknya. Nabi Musa dan Nabi Khidir suruh membangunkan. Nabi Musa geger itu loh, wong njaluk mangan, njaluk ngombe ning kene ora dikeki kok iki kon ngedeke omahe cah yatim warga kene sing notabene pelit-pelit gitu kan. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma sholiha, karena bapaknya ini wong soleh. Dan Ibnu Katsir mentafsirkan ini bukan bapak langsung, tapi bapak 7 turunan ke atas itu. Jadi bapak, kakek, buyut dan seterusnya sampai udek-udek siwur niku. Ini menunjukkan bahwasannya kebaikan jenengan itu insya Allah, ketakwaan jenengan, keimanan jenengan itu akan menjadi sebab kebaikan hidup putra jenengan, putun jenengan, bahkan sampai 7 turunan sebagaimana di dalam Al-Quran ini gitu kan. Dan gak usah ragu dengan ini, karena Allah ketika sudah menuliskan, menyampaikan di dalam Al-Quran, jelas ini sebuah fakta sejarah yang mungkin kita nggak akan bisa nemoni wong kita genah wis mati gitu kan. Tapi ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, karena hakikatnya apa yang terjadi pada manusia ini hanya perulangan dari apa yang kemudian terjadi di masa lalu. Mung beda konteks. Kalau orang dulu jalan kaki, naik unta, naik kuda, saat ini numpak pesawat segala macam. Tapi bagaimana kemudian mereka berinteraksi kepada Tuhannya, bagaimana kemudian mereka bertransaksi, itu hukum-hukum dasarnya masih sama gitu.
Makanya syariat itu akan berlaku terus sampai hari kiamat, kecuali di poin-poin tertentu itu ada tambahan karena ada permasalahan kontemporer. Nah, ini kalau dalam dunia muamalat nih, maka gak usah ragu untuk jadi orang baik. Ampun kesel jadi piai becik gitu. Kalau emang harus sholat sehari 5 waktu, mangkat gitu kan. Bahkan kalau kita menyimak hadis Nabi SAW, Nabi jelas mengatakan kita nggak masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Kalau kita mau ngitung sholat kita sekali sholat 5 menit ping 5 cuma selawi menit setengah jam ranganti, 23 setengah jamnya kita nggak sholat. Kalau Allah punya ketetapan nek wong sing sholate ora luwih suwe timbang ra sholate, nah, maka dia baru bisa masuk surga karena sholatnya luwih suwe timbang ra sholate, maka insya Allah kita nggak ada yang masuk surga. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW karena kita sholat itu cuma sebentar, cuma setengah jam gitu kan. Rata-rata nih, walaupun mungkin enten sing biaya mriki sholat sekali sholat setengah jam nggih enten yakni. Ini sing pundi mboten ngertos kula. Setengah jamnya ping 5 ya ketemune namung pinten niku. Namung loro setengah jam, cek tetep luwih akeh ra sholate gitu kan. Tapi kenapa kok tetap masuk surga? Karena menjadi orang yang bertakwa tadi loh. Manut, ken sholat mung setengah jam, mangkat. Ken poso setahun pisan, mangkat. Ken kurban setahun pisan, mangkat. Haji umroh seumur hidup sekali wajib, mangkat. Ken sedekah nek enten turahan saking duit yang dipunya setelah memberikan nafkah ke anak istri, mangkat. Nah, sebab kita itu mangkat, walaupun enggak sampai menghabiskan harta, enggak sampai menghabiskan waktu, itulah yang disebut ketakwaan. Nah, ketakwaan inilah yang menjadi dasar Allah akan memberikan rahmat kepada kita ketika nanti di akhirat orang-orang kafir enggak dikasih rahmat. Makanya sampai Nabi itu mengatakan, kalau sekiranya dunia ini lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, wong kafir, wong Nasrani ora bakalan dikei ngombe. Ngombe lho niki babakan ngombe. Telat ngombe ngoten niku to rasane. Bahkan jenengan nate haji napa umroh ten mriku niku, ngombe niku nggih mboten sae ning ra ngombe nggih ngelak gitu. Wong niku toyone asrep. Dadi nek kerep ngombe malah mletheke mboten ten lambe, ten tenggorokan niki, lorone ra karo-karuan. Ya, maka yang harus kita pahami adalah Allah itu tegas bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan memberi rahmat, tapi di satu sisi yang lain Allah juga Sadidul Iqab. Artinya ketika Allah memerintahkan kita bertakwa, niku sakjane mboten kemudian hidup kita mung kon ten masjid jengluk 24 jam mboten. Sesuai makomnya aja, 5 waktu. Ramadan nggih namung sewulan pisan, setahun pisan ngoten. Haji umroh seumur hidup sekali, wajib nek jenengan longgar yatrane aja dibaleni men wulan umroh monggo gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, setelah kita ajarkan mereka untuk mandiri, ya, dan kita contohi dengan baik, kita ajarkan yang keenam yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita kenalkan. Jangan sampai putra-putra kita cilik-cilik tekoki tokoh idolamu sapa, Superman, Batman gitu. Terus napa meleh? Ten ngen mriki asrama ngidul niku enten bengkel Ratman gitu. Kita ajari bagaimana kemudian seorang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan harus mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman kalian kalau enggak bisa menjadikan aku Muhammad SAW lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Sehingga seorang muslim itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika kemudian kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menyatakan bahwasanya Allah ini satu-satunya sesembahan yang hak, dan kemudian kita menetapkan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil, artinya kita tolak. Orang lain nyembah yang lain itu bagian dari pilihan mereka, tapi kita katakan untuk diri kita bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah tok. Dan ketika kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah, maka kita menjadi seorang yang muslim, maka di situ kemudian keimanan kita mewajibkan kita untuk meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Jadi panjenengan yang punya jimat dicopot, pesugihan penglaris copot, pengasih lah copot, dan ngomah-ngomah ten pengeret niku nek enten dukke gitu kan. Itu menjadi konsekuensi bahwasanya kita hanya menerima Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Ketika kurban, beleh napa kemawon, kita
niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tegaskan orang-orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah, sembelihannya bisa menjadi bangkai, hukumnya atau statusnya. Maka konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu adalah kita tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan kita berbondong-bondong untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin ala ayyi wahidallah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara, ini adalah rukun Islam. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ayyi wahidallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu maknanya adalah ayyi wahidallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sepelik apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak boleh kemudian ditempeli, ditunggangi dengan kesyirikan sekecil apapun. Nah, kemarin saya lihat ada ibu-ibu ini pun gerah, pun sepuh niku diceluk ke Pak Ustadz yang ten mriki niku diplotot yang sok-sok nggih. Nek anu kan jerawat ini mboten iki medal pakune ngoten. Terus putrane niku susuke. Ditokke nganti bener-bener susuk tenan itu, petu itu. Niku lorone ra karo-karone kalau mbayange nganti didelepke ngoten kok. Terus anake terus sanjang niku terus enten tentangane lagi digoleki. Maka ketika panjenengan menghendaki husnul khotimah, mengakhiri hidup dengan baik, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu dinilai tergantung niatnya, tapi juga di sisi lain wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan amal juga dilihat akhirnya. Maka ketika jenengan pengen pungkasan hidup, akhir dari hidup, tutupannya hidup itu baik, maka pastikan ngoten niku jenengan pun tinggalkan. Karena Allah tegas mengatakan bahwasannya innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguhnya orang-orang yang sampai menduakan Allah, ai bimakna melakukan kesyirikan, tidak melakukan ketauhidan yang murni, maka telah diharamkan surga untuk orang ini. Dan kemudian dia dikasih kaplingan di neraka, dan kalau udah di neraka nggak ada yang bisa nolong gitu. Belum lagi dalam ayat yang lain Allah menegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Orang-orang yang kemudian hidup di dunia membawa dosa lali bertaubat, tapi dosanya nggak sampai level kesyirikan, Allah akan ampunkan. Tapi kalau kemudian yang dibawa ini dosa kesyirikan, nggak ada ampun. Makanya tadi sore saya ngajarkan di kajian ibu-ibu itu, kebetulan babnya adalah tentang surga, apa yang dijanjikan Allah kepada penghuni surga. Itu hadis nomor 1883 dan kitab kitab Riyadhus Shalihin. Itu dijelaskan bagaimana keadaan penghuni surga yang paling terakhir. Jadi orang terakhir masuk surga itu dia mampir dulu di neraka, bar niku kan metu. Kemudian dikatakan kepada orang ini, idhab wadkhulil jannah, kono lunga mlebu surga. Terus dia ikron-ikron mlebu surga. Tekan ngarep surga, ndelok ning surga ku wis kebak wong. Dia balik meneh. Ya Allah, surga pun kebak. Idhab udkhulil jannah. Rono mlebu. Baleni nganti ping 3 gitu. Kemudian akhirnya dia masuk surga, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kenikmatan walaka misluh. Jadi kenikmatan orang raja terkaya di dunia, kemudian dikasih lagi tambahannya sampai ping 5, dia pun mengatakan cukup, saya sudah ridho. Kata Allah, ora, kowe jatahmu ping 10. Jadi kalau ada orang Islam, naudzubillah nggih, ning yo nate mendem, nate main, nate nopo-nopo, kalau masih tauhidnya bener, nggak pernah berbuat kesyirikan, nggih hapese mampir dulu di neraka. Ning niku mboten perkara gampil nggih, mampir-mampir ngoten niku mboten perkara gampil. Nah, makanya panjenengan kalau berdoa niku mboten cuma minta Allahumma inni as'alukal jannah, harus ditambahi wa a'udzubika minan nar, dan saya berlindung dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau Allahumma adkhilnal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Harus ditempeli dengan minta, jangan sampai nyemplung neraka gitu loh. Karena ada orang-orang yang dengan imannya masih ada, nggak tercampur dengan kesyirikan, tapi dia membawa dosa-dosa di dunia sehingga lali tobat, dadak diresi isik ten neraka. Nah, itu orang itu masuk surga itu dikasih 10 kali kenikmatan kerajaan atau raja paling kaya di muka bumi ini waktu di dunia, dikek DE. Terus semua yang dia minta dikasih, terus kemudian semua yang dia pengen pandang yang enak-enak dikasih. Niku wong terakhir mlebu surga ndadak mampir ning neraka sik gitu kan.
Artinya nih kalau panjenengan ngapunten mboten mau limo, terus jogo salat, jogo poso, kemudian mboten korupsi, mboten colong jupuk, insyaallah mboten terakhir mlebu surga, insyaallah jek rodok tengah-tengah lah gitu kan. Masih lebih baik daripada orang ini itu kurang ajar, tapi ya sak kurang ajarnya Allah sudah punya janji kok. Kalau masih ada iman tetap mlebu surga. Ini beda kayak orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu wong mendem kafir, wong ini kafir, orang melu jamaahku kafir, kopar kafir. Itu ada orang kayak gitu. Niku wong ra cetha niku. Ya, maka yang harus kita pahami bahwasanya penting sekali kita kenalkan anak kita kepada ketauhidan, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Sampai Allah menegaskan bahwasanya wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang kemudian mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Nah, tauhid ini harus hati-hati karena ada sebagian orang mendefinisikan tauhid di negara Indonesia tauhid, polisi ini tauhid, tentarane tauhid mboten ngoten nggih. Jadi tauhid itu adalah ketika kita diperintahkan menyembah Allah, maka ada orang yang menyembah selain Allah, atau wasilah, metode, cara, atau orang-orang yang mengantarkan menyembah kepada selain Allah. Gampangannya ngeten, ketika ada Allah, ada wong sing nyembah setan, ya itu tauhidnya di situ. Setane ini tauhid, wong-wong sing nyembah setan ki tauhid, wong-wong sing nuruti setan iki tauhid. Gampangane nek jenengan nyawang setan kan ra ketok. Nah, kemudian jenengan nyawang enek wong nganggo kalung tengkorak segala macem gitu kan. Terus kon salat wegah, terus dhek ngomong iso ngendeke udan, terus iso ngomong napa bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa penghuni kubur gitu kan. Inna rahmatan napa-napa niku sing lagi viral iki. Nah, itu dukun. Nah, dukun-dukun itulah tauhid itu kan. Makanya zaman dulu, zaman Nabi SAW, kemudian zaman para khulafaur rasyidin, bahkan setelahnya zaman para sahabat dan tabi'in, itu dukun-dukun niku nek ketangkep ken tobat. Tobat atau ora setelah dikongkon tetap dihukum mati. Nah, zaman dulu nek ten mriki dukune iso gawe plang, iso ngiklan ten koran ngoten niku to. Nah, nanti ana wong susah sithik golek niku. Koran pos kota, endi sing paling sekti gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga inti dakwah semua nabi adalah anikbudullah wastanibut tauhid, sembahlah Allah saja dan jauhilah semua tauhid. Nah, kita masuk di tahapan atau poin yang ketujuh, yaitu tanamkan kepada anak kita untuk mencintai Islam melalui ajaran Nabi SAW atau melalui sunnah Nabi SAW. Karena agama Islam itu agama given, agama yang kita tinggal melu, kita tinggal derek. Kita nggak boleh kemudian mencari-cari metode-metode agama mendekatkan diri kepada Allah yang enggak ada dasarnya. Karena Allah tegas mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Sampai orang Yahudi begitu dengar ayat ini, dia pun mengatakan iki nek turun go kami wong Yahudi tak dadekke hari raya. Karena ayat ini menjadi pungkasaning atur saking Gusti Allah bahwasanya agama ini sudah sempurna. Sampai Imam Malik mengatakan orang-orang yang kemudian nambahi, memodifikasi agama ini dengan ritual-ritual yang enggak pernah dicontohkan Nabi SAW. Imam Malik mengatakan orang itu secara tidak langsung sedang ngomong pada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, dakwah jenengan dereng komplit, kula lengkapi, kula tambahi ngeten. Pramila orang-orang Islam harus paham bahwasanya Islam itu pun sempurna, nggak usah ditambahi. Tinggal ngikut given. Kalau bahasa Islamnya taufikiyah, napa ingkang dipun perintah ke Kanjeng Nabi kita ikut, apa yang dilarang kita tinggalkan. Wa ma'atakumur rasulu fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Kemudian dalam ayat yang lain, in kuntum tuhibunallah, nek tenan dengan tresno marang Gusti Allah fattabi'uni melu aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan mencintai kamu dan kemudian mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau tadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada konsekuensinya. Yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar. Orang yang bersyahadat bahwasanya Muhammad itu Rasul kita, junjungan kita, suri teladan kita, maka kita mengikuti semua perintah beliau semaksimal kita mampu. Ittaqullah mastata'tum. Ketika Nabi kemudian memerintahkan wanita untuk menutup aurat, tutup aurat. Ketika Nabi kemudian memerintahkan kita untuk mengikuti sholu kama raaitumuni usolli, salat kaya aku salat, kita salat kayak salatnya Kanjeng Nabi. Caranya gimana? Ya belajar fikih salat.
Jangan sampai kemudian kita nggak mau belajar terus kemudian kita mereko-reko gitu. Ada orang yang sholat Allah bengke gitu kan, dengan dasar alasan ngomongnya tangan-tangannya gen nyenggol dodone sing nggon cedak atine gitu kan, ben sholatnya tandes tekan hati gitu kan. Ada juga sing kemudian malah didekek sisan miring ngeten iki gitu kan. Maka semua hal-hal seperti itu kalau memang nggak ada contohnya dari Nabi SAW, kita nggak boleh melakukannya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kemudian yang kedua, tasdikuhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang kemudian dikabarkan Nabi SAW. Ketika Nabi mengabarkan nanti ada Dajjal loh, kita imani. Dan nggak usah berharap ketemu. Karena orang yang nemoni Dajjal itu adalah orang-orang yang tersesat. Nah saat ini Dajjal iso nguripke wong mati, iso nekake udan, bener-bener nekake. Kemudian iso marai garing sawah-sawah sing subur, iso kemudian bangkit ke kuburan wong-wong mati, segala macam penyakit disembuhke, dokter-dokter lewat gitu kan. Maka orang-orang yang nggak punya akidah yang lurus genah melu kayak gitu. Lah wong kan koyo ngono, lah wong sing tadi itu Mama Gufron koyo ngono ya sing melu kok gitu. Padahal ora genah iso nguripe wong mati, wong iso ngaku ngomong bahasa semut padahal niku bahasane wong temu bar sikatan niku. Iku bahasa Arab ora, basa Jawa ora, Indonesia ora. Ben ora ketok nek bodho ngomong basa Suryani gitu. Suryani enten mboten Suryani mriki. Iku bahasa Gufroni ya. Bahasane Pak Gufron sing digawe-gawe. Basa malaikat, basa setan, basa semut, basa udan gitu kan. Itu kabeh enten basane gitu. Wong-wong kaya ngono enten semelu gitu loh. Napa melih mengke nek Dajjal teko tenan, genah melu wong-wong niku. Makanya harus kita pahami, jangan sampai kemudian kita enggak punya akidah yang lurus sampai kemudian gumunan gitu. Tasdikuhu fima akhbar. Kita benarkan apa yang beliau SAW sampaikan. Dan kalau kita mau mencermati satu-satu, jane banyak yang sudah terbukti. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan orang-orang di atas gunung berlomba-lomba bikin bangunan. Saat ini jenengan nek munggah gunung di rata-rata gunung di Indonesia, niku pun dadi villa, dadi hotel segala macam gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang jujur itu nanti akan sulit ditemui. Nah, saat ini nggih rumuse nek jujur ajur kan ngoten terus ya gitu. Padahal jane dalam Islam jujur niku mujur, raketan nggih jujur niku nggih abot gitu kan. Tapi ya itulah yang benar jane gitu kan. Kemudian Nabi juga menjelaskan bagaimana banyak orang yang kemudian meminum khamr dengan berbagai macam nama gitu. Kopi miring, brandy, whisky, napa meleh. Ciu bekonang, lan sak piturute keh biangat namanya jenengan bandara internasional niku lah wis. Merek niku sak pirang-pirang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang sudah disampaikan Nabi SAW yang sudah terbukti. Adapun yang belum terbukti selama itu dari hadis yang sahih kita benarkan. Tapi kalau ada orang ngomong-ngomong soal Nabi padahal kemudian nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak usah dipercaya. Contoh, ada orang yang ngomong bikin majelis terus ngomong Nabi teko karo sahabate niku mboten bener. Kenapa kok bisa saya yakin itu nggak bener? Karena Nabi SAW nanti Nabi mengatakan ana faradtukum alal haud, aku akan disi kowe tekan telogo. Telogone niku namine Telogo Al-Kausar. Kenapa dinamakan Al-Kausar? Karena ada sungai di surga yang namanya Al-Kausar yang kemudian dialirkan ke situ airnya. Nah, orang-orang beriman itu akan menuju telaganya Nabi SAW dan umat-umat lain akan menuju telaganya para nabi yang nabi-nabi dan para rasul itu diutus kepada mereka. Nah, mereka akan meminum dari telaga itu satu tegukan dan enggak akan membuat mereka haus selamanya. Nah, datanglah sejumlah kaum muslimin yang umatnya Nabi Muhammad SAW yang terlahir pasca Nabi Muhammad SAW datang, artinya bukan umat yang lain, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian diusir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertanya, Robbi ini umatku ya Rob gitu. Kok jenengan usir gitu kan? Kok disuruh pergi kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan bahasanya kamu nggak ngerti madza tahdisu ba'daka, yang telah dia buat, yang telah reko-reko, digawe-gawe terus ngomong nek kuwi ajaranmu, kowe ora ngerti gitu. Kan enten to piye-piye ngoten niku. Jadi gawe ritual-ritual tertentu terus ngomong gitu kan nek ini dari Nabi. Nah, di situ dalil bahwasanya Nabi di akhirat di telaganya enggak ngerti keadaan umatnya. Sehingga kalau ada orang bikin majelis terus ngomong Nabi teko niku jelas ngapusi. Kalau Nabi teko tenan, harusnya di hadis itu, hadis sahih itu, Nabi enggak mengatakan, enggak bertanya kenapa kok diusir. Soalnya kan Nabi wis nekani majelisnya. Tapi faktanya Nabi enggak pernah datang di majelisnya, tapi dikatakan datang, tapi nanti di akhirat Nabi mengingkari pernyataan itu. Maka yang harus kita pahami, alam kubur itu sudah sendiri, alam dunia itu sendiri,
maka tidak ada ceritanya kemudian orang-orang yang ada di kuburan kemudian ikut nyengkuyung urusan dunya melih, mboten enten. Mereka sudah punya urusannya masing-masing di sana, dan ketika panjenengan mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Langsung kepada Allah, enggak usah kemudian mencari-cari perantara-perantara orang-orang mati tersebut. Tasdiquhu fima akhbar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, istinabuhu manaha anhu wazajar, yaitu menjauhkan diri dari apa yang beliau SAW larang. Jadi ketika beliau Nabi SAW melarang, kita ikuti, enggak usah kemudian kita kosak-kosik gitu kan. Karena ada orang-orang yang kemudian mengatakan kepada jamaahnya, aku nek mbok kon haram ke kire aku emoh. Kejaba kowe iso duduhke harame kire kuwi ning Al-Qur'an. Akhirnya jamaahnya yang notabene-nya juga rapatek cerdas, yang golek ya ora ketemu, memang enggak ada. Karena memang Al-Qur'an itu bukan kitab flora fauna, jadi enggak akan ketemu itu penyebutan binatang-binatang semuanya, enggak akan itu kan. Makanya ketika kita membahas fikih, yang harus kita pegang adalah wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi mengambil, apa yang dilarang mang tinggal. Maka ketika kita ngomongkan tentang anjing, maka jelas di situ bahwasanya anjing itu najisnya mughaladzah. Ludahnya aja ketika kena gelas kita, piring kita, mangkok kita suruh nyuci 7 kali. Yang pertama, yang terakhir pakai tanah 1. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan kullu dinabin minasibai fa'akluhu haramun. Semua binatang yang kemudian punya taring, maka memakannya itu haram, sehingga anjing bertaring. Kemudian bab masalah anjing yang ada di dalam rumah, maka anjing yang ada di dalam rumah malaikat rahmat gak akan mau masuk. Ini menunjukkan anjing bukan binatang biasa, tapi binatang yang luar biasa. Kemudian dalam bab perburuan hewan, ketika jenengan berburu di hutan, membawa anjing memburu boleh. Maka anjing berburu ini ketika jenengan mau lepaskan, jenengan harus ucapkan bismillah. Tapi dilepaskannya juga kepada binatang yang sudah jenengan tembak atau jenengan panah. Jenengan panah menjangan misal, jebret kena, menjangan melayu, jenengan cul ke kiri nih, bismillah gitu. Nah, begitu jenengan samperi, ternyata di dekat anjing jenengan niku enten anjing liya, maka kalau jenengan nggak bisa memastikan gigitan yang ada pada binatang buruan itu karena anjing jenengan, artinya alias jenengan ragu, mungkin ya dicokot juga karo anjing yang kedua, maka binatang itu menjadi haram. Ini menjadi dalil bahwasannya kena cokotane wae ra entuk dipangan, napa melih mangan sing nyokot kan gitu. Dong mboten. Nah, sehingga kalau ada kemudian ustaz sampai mengatakan iki nek ra enek ning Quran wis ora apa-apa gitu kan. Aku nek kono haramke sing sesuatu sing ora cetha ora jelas ning Quran ya aku ra wani gitu. Itu maka dikatakan oleh Imam Ali, orang-orang seperti itu akan banyak bermunculan, dan Imam Ali mengatakan qaulul haq urida bihal batil. Omongane koyone bener tapi jane lupute kadoan gitu kan. Maka yang harus kita pahami bagaimana kemudian kita bisa mengambil ilmu dari orang-orang yang bisa mengkonstruksi sebuah hukum dengan baik, tidak kemudian asal gitu loh. Harus hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wastinabuhu manaha anhu wazajar. Kita jauhi apa yang kemudian Nabi SAW larang sejauh-jauhnya. Kemudian dikatakan lagi termasuk rukun dalam syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu alla ya'budallah illa bima syara'a. Kita enggak boleh menyembah Allah, kita enggak boleh melakukan ritual keperibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dalilnya napa? Al-Qur'an mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek jenengan ngaku tresna kali Gusti Allah, nderek Kanjeng Nabi. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa wong sing kemudian beramal napa bentuke wirid, dzikir, napa bentuke napa majlisan, tapi kalau kemudian cara metodenya enggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, apakah itu juga sholat-sholat tertentu, nanti ada sholat-sholat macam-macam gitu kan, sholat raghaib, sholat macam-macam gitu kan, maka kalau enggak pernah dicontohkan Nabi SAW, fahuwa raddun, tertolak. Makanya ketika kita ngomongkan soal kehidupan, itu ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah hukum asalnya nggak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kemudian muamalah itu berarti semua hal selain ibadah seperti jual beli, bermasyarakat, bertransaksi, bertani dan seterusnya, berbisnis, teknologi dan seterusnya, maka ini hukum asalnya semua boleh kecuali yang dilarang oleh syariat. Jadi kebalikan. Termasuk dalam muamalah ini makanan. Hukum asal semua makanan boleh kecuali yang dilarang.
Artinya kalau jenengan mau makan apa misal, menjangan entuk karena nggak ada larangannya. Larangannya apa? Babi dan bertaring. Menjangan boten bertaring. Atau kemudian jenengan mau makan ular, nah, cek dulu ular bertaring napa boten? Bertaring, nggak boleh. Jenengan mau makan kucing, bertaring, nggak boleh. Terus jenengan mau makan apa melih dan seterusnya. Maka hukum asalnya ketika konteksnya adalah muamalah, semuanya boleh kecuali ada larangannya. Tapi kalau ibadah, semuanya nggak boleh kecuali ada perintahnya. Panjenengan sholat maghrib karena ada perintah sholat maghrib, sholat isya karena ada perintah sholat isya, sholat subuh karena ada perintah sholat subuh, sholat duha karena ada perintah sholat duha, sholat apa melih, sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah karena ada perintahnya jenengan lampai, poso sunnah karena ada perintahnya jenengan lampai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kemudian digabung dua syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang Islam harus kemudian meninggalkan kesyirikan, melazimi ketauhidan, kemudian beribadah beragama sesuai yang dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara biar ngerti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW inggih menika melalui majelis ilmu. Dan ketika majelis ilmu itu terjadi pada satu warga, satu kumpulan kampung, satu masyarakat, maka Allah janjikan illa nazalat alaihi musakinah. Warga kampung niku apakah bentuk warganya atau warga yang terkecil dalam arti keluarga, maka Allah akan berikan as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan kasih sayang kepada warga kampung itu. Gampang rukun, gampang tolong menolong, saling mengerti satu sama lain, saling membantu. Itu akan tumbuh ketika kemudian majelis ilmu subur di satu kampung, dan majelis ilmu yang memang mencoba untuk mendekatkan, mengenalkan warganya, masyarakatnya kepada agama, kepada Islam, makin paham, makin hari makin ngerti, sehingga melakunya hati-hati. Nah, orang yang hati-hati di atas agama, inilah orang-orang yang bertakwa, yang Allah janjikan surga di akhirat sana, dan Allah janjikan kemudahan hidup selama di dunia. Sehingga orang-orang yang bertakwa niku mboten akan, nggak mungkin sampai pada kesimpulan pengen lari dari masalah dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham agama menika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan Nabi SAW itu yang pertama adalah bagaimana membumikan syahadat kepada manusia, sebagaimana sabdanya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk uqatil. Memang kalau uqatil itu semakin memerangi, tapi maksudnya nggih mboten merangi tok, tapi lebih kepada berdakwah, menyampaikan. Dan penyampaian pertama yaitu bahasanya manusia ini harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan syahadat ini saking orang-orang dulu faham nek ngomong asyhadu alla ilaha illallah niku konsekuensine nopo, mereka pun ketika mau ngomong mikir-mikir. Sebagaimana Abu Thalib ketika didatangi Nabi SAW kan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, enggak gelem, karena dia ngerti begitu kemudian dia ngucap itu, dia enggak boleh menyembah 360 patung yang keliling di sekitaran Mekah Ka'bah, enggak boleh. Makanya datang Abu Jahal mengatakan apa kaya mbok tinggal ke sesembahane agamane Abdul Muthalib gitu kan. Dan dia enggak mau. Padahal kalau kita ngomong ke untung rugi, ora kelangan apa-apa kejaba abab asyhadu alla ilaha illallah jane lho. Dan Nabi sudah mengatakan uhajun laka bihi indallah. Nek jenengan sanjang niku wahai pamanku yang saya cintai, mengke kula bakalan berhujah di hadapan Allah nek jenengan pun mlebu Islam. Jane kan mboten kelangan napa-napa, ora ngetokke duit, ora dadak kon salat, ora dadak kon haji umroh itu. Ning karena tahu konsekuensi orang la ilaha illallah tahlil niku, dia harus kemudian meninggalkan semua sesembahan selain Allah, gak gelem. Pramila panjenengan yang asring dikir wirid la ilaha illallah niki manghayati. Nek jenengan la ilaha illallah ning nganggo jimat niku mboten klentu. Nek mboten napa? Mboten leres ateges klentu. Salah to. Sik ngombe sik saking semangate. Dadi nek jenengan wirid la ilaha illallah ning jenengan yo dodol rapayu golek pesugihan niku nggih klentu. Nggih. Boten leres klentu niku. Dan klentu yang sangat fatal, sangat parah gitu. Kalau kemudian ngapunten jenengan dikira la ilaha illallah tapi sampai umur 40 rong ketemu jodoh akhirnya golek pengasih niku yo kleru. Klerune kadoan. Makanya saya selalu katakan mendingan ngapunten nggih, mendingan umpami gerah akhirnya tekaning pati tapi di atas tauhid itu lebih baik daripada harus sembuh tapi dadak mlebu metu napa niku dukun
nglakoni segala macam persyaratan sing dijaluk. Wis syukur-syukur sehat di atas tauhid niku langkung luar biasa. Tapi setiap cobaan yang menimpa seorang manusia yang namanya orang Islam ini, itu kemungkinannya cuma dua. Kalau enggak menghapus dosanya, meningkatkan atau meninggikan derajatnya, pun pilihannya namung ngoten kok. Sebagaimana jenengan melampahkan masjid, langkah pertama niku mengangkat derajat jenengan, langkah kedua niku menghapus dosa jenengan gitu kan. Tinggal doa-doa melangkai. Jadi jenengan dalamnya caket niku gitu kan Pak Suradi, pundi Pak Suradi. Nah niku muter yen ten Tegal mriku. Nah, kajenge akeh langkahe gitu. Kan itu telat. Nyindir. Makanya sampai puncaknya orang-orang yang beriman niki untuk kemudian bisa mendapatkan garansi husnul khotimah, garansi masuk surga. Itu kemudian Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa di antara umatku yang bisa di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah mukhlis dengan penuh keikhlasan, boten ditambah-tambahi, dicampuri dengan kesyirikan, benar-benar murni agamanya, benar-benar murni ketauhidannya, benar-benar murni keimanannya, maka dia masuk surga. Nggih, makanya nomor 7 ini pelajaran yang harus kemudian kita tekankan kepada anak-anak kita, pentingnya memahami syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ke-8, kita tanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an. Bagaimana kemudian seorang muslim tahu kalau kemudian petunjuk hidayah itu ya Al-Qur'an. Tapi nek ngerti niku petunjuk hidayah tapi kok ora diwaca, bahkan ra iso maca nganti tuwa, maka bagaimana kemudian kita akan mendapatkan petunjuk itu? Sedangkan petunjuk itu harus diwaca. Sebagaimana panjenengan nek misal mundut motor napa mobil niku kan disangoni buku panduan lho. Jane ideale jenengan niku waos riyen niku. Terus dicoba iki pencet kene bel, pencet kene starter, pencet kene klaks rating segala macam. Niku sing bener. Ning rata-rata kita ra gelem maca langsung numpak. Akhirnya salah mencet, akhirnya kadang malah disurung, motor anyar kok disurung gitu. Nah mulai sing sakniki mboten enten bolongan kuncine niku. Niku nek sing piyai-piyai ngapunten ya sing sepuh-sepuh niku dikai kunci kontake niku. Sing model dipencet-pencet niku terus bingung. Iki dipencet apa? Pencet enek sing gambare corong niku langsung muni tiu. Ngetok-ngetok kene ra maca buku panduan. Nah, maka yang harus kita pahami kudune harusnya idealnya panjenengan waos rumiyin lajeng dicobi kan ngoten idealnya. Maka Al-Qur'an niki bukan barang cobi-cobi. Allah sudah tegaskan, Nabi sudah pastikan bahwasannya orang-orang yang kemudian memegang warisan Nabi SAW yaitu Quran dan Sunnah, maka dia lan tadillu abadan, nggak akan tersesat selamanya. Sehingga ini menjadi garansi bahwasannya ketika kita punya anak termasuk kita sendiri, kita harus kemudian kenalkan mereka kepada Al-Quran. Paling enggak ya ketika usia-usia kecil dilebok ke TPA biar bisa baca Quran, baca dulu. Nanti kemudian lancar, hafalan surat-surat pendek, nanti kemudian belajar tafsir dan seterusnya. Sampai kemudian mengerti jane Allah itu berpesan apa, menyampaikan apa, welingnya apa, dawuhnya apa, larangannya apa. Disitulah hakikat orang-orang yang beriman dan kemudian mengamalkan dan kemudian menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka itu bagian dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah. Jadi kalau ada orang kafir ngapunten main ke rumah jenengan sowan dolan dan main jenengan itu kan, maka Nabi mengatakan Allah berfirman Allah berfirman terima ben paling ora dhek tau krungu Quran iki isine apa. Lah orang musyrik dulu, orang kafir dulu kan paham bahasa Arab gitu kan. Ramilon jenengan nek diparani rencang sederek sing non muslim ngoten to disuguh kopi, nek perlu suguh sing akeh. Nek perlu kon ninggo sing suwe. Nah, disetelke niku pengajian nang jero gitu kan. Ben krungu gitu kan. Ana jenenge setelke Quran ya orang karan paham juga gitu. Wong sing nyetel ya orang paham sok-sok gitu. Nah, setelke pengajian biar dia dengar gitu loh. Apa itu agama, apa itu Islam? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang enggak mengetahui. Kemudian Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika kita pengen negeri ini baik, kita diperintahkan untuk bersatu di atas apa? Di atas agama ini yaitu Islam, dan di atas Islam yang baik yang benar yaitu di atas Al-Qur'an, bukan di atas yang lain, bukan di atas pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya orang-orang yang membawa pemahaman lain itu dia nggak akan kemudian bisa membuat negeri ini baik.
Sebagaimana panjenengan yang sepuh-sepuh mirsani ada orang-orang Islam yang membawa ajaran komunisme, nggak akan baik gitu. Karena kebaikan sudah Allah tegaskan hanya akan bersama dengan Quran. Ketika Quran itu sudah dibumikan, sudah dipelajari oleh masyarakat suatu negeri, jelas itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan agama Allah adalah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim." Maka peganglah agama yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu tentu di dalamnya ada Al-Qur'an. Sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus. Artinya kalau kita mau lurus jalan kita, maka Al-Qur'an itu adalah pegangannya, pedomannya. Kemudian dalam firman yang lain dikatakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min duni." Maka ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan mengikuti selainnya. Tadi yang saya bilang. Jadi kalau negeri ini pengen baik, harusnya masyarakatnya khususnya umat-umat Islam yang mayoritas ini ya kembali kepada Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an lagi, membaca tafsirnya apa. Dan kesempurnaan keselamatan itu adalah ketika mengikuti Al-Qur'an. Sampai dikatakan Nabi SAW, "Lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan." Enggak akan tersesat kalian selama memegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabilih cekap semanten ingkang kula saged kula aturaken ingkang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.